Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Apsari Kusmowardani NIM 122190109 dan Tika Puspitasari NIM 122190114. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan Tenaga Kerja pada PT Pupuk Sriwijaya di Palembang. Baik, yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bab 1 ini akan dijelaskan mengenai sejarah dan gambaran umum perusahaan, kemudian tujuan, dan kemudian visi dan misi, dan yang terakhir ada deskripsi geografis dari perusahaan. Yang pertama yaitu sejarah dan gambaran umum perusahaan. PT Pupuk Sriwijaya Palembang atau PUSRI adalah perusahaan yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang, Sumatera Selatan dengan nama PT Pupuk Sriwijaya Persero. Sriwijaya diambil sebagai nama perusahaan untuk mengabadikan sejarah kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan yang sangat disegani di Asia Tenggara hingga daratan Cina pada abad ke-7 Masehi. Pabrik pupuk pertama kali yang dikenal dengan Pabrik Pusri I pada tanggal 14 Agustus 1961. Merupakan tonggak penting sejarah berdirinya Pusri pada tahun 1963. Pabrik Pusri I mulai berproduksi dengan kapasitas terpasang sebesar 100.000 ton urea dan 59.400 ton amoniak per tahun. Pabrik Pusri I diresmikan oleh Wakil Perdana Menteri Chairul Saleh, penyelesaian didampingi oleh Direktur Utama yaitu Insinyur Salman Mustafa pada 14 Juli 1964. Seiring dengan kebutuhan pupuk yang terus meningkat selama periode 1972 sampai 1977, Pusri membangun pabrik Pusri II, Pusri III, dan Pusri IV. Pabrik Pusri II memiliki kapasitas terpasang 380.000 ton per tahun. Pada tahun 1972 dilakukan proyek optimalisasi urea pabrik Pusri II dengan kapasitas terpasang sebesar 552.000 ton per tahun. Pabrik Pusri III dibangun pada tahun 1976 dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton per tahun. Sedangkan pabrik urea Pusri IV dibangun pada tahun 1977 dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton per tahun. Sejak tahun 1979, Pusri diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan Public Service Obligation atau PSO. Untuk mendukung program pangan nasional dengan memprioritaskan produksi dan pendistribusian pupuk bagi petani di seluruh wilayah Indonesia, pada tahun 1993 dilakukan pembangunan pabrik Pusri 1B berkapasitas 570.000 ton per tahun. Sebagai upaya peremajaan dan peningkatan kapasitas produksi pabrik dan untuk menggantikan pabrik Pusri 1 yang dihentikan operasinya karena usia dan tingkat efisiensi yang menurun. Pada tahun 1997, Pusri ditunjuk sebagai induk perusahaan yang membawahi 4 BUMN yang bergerak di bidang industri pupuk dan petrokimia, yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Iskandar Muda, serta 1 BUMN yang bergerak di bidang engineering, yaitu PT Rekayasa Industri. Pada tahun 1998, anak perusahaan Pusri bertambah 1 BUMN lagi, yaitu PT Mega Eltra yang bergerak di bidang perdagangan. Pada tahun 2010, dilakukan pemisahan atau spin-off dari perusahaan Persero, PT Pupuk Sriwijaya atau PT Pusri Persero kepada PT Pupuk Sriwijaya Palembang, dan pengalihan hak dan kewajiban PT Pusri atau Persero kepada PT Pupuk Indonesia Holding Company atau PIHC sebagai nama induk perusahaan pupuk yang baru, menggantikan nama PT Pusri atau Persero. Hingga kini PT Pupuk Sriwijaya Palembang tetap menggunakan brand dan merek dagang Pusri.
Selanjutnya ada tujuan perusahaan. Pusri memulai operasional usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan kimia. Kemudian visi dan misi perusahaan. Visi PT Pupuk Sriwijaya Palembang atau Pusri adalah menjadi perusahaan agroindustri unggul di Asia, sedangkan misinya menyediakan produk dan solusi agribisnis yang terintegrasi, memberikan nilai tambah kepada stakeholder secara berkelanjutan, mendorong pencapaian kemandirian pangan, dan memakmurkan negeri. Kemudian ada deskripsi geografis perusahaan. PT Pupuk Sriwijaya Palembang terletak di Kota Palembang, Sumatera Selatan, berlokasi kurang lebih 7 km dari pusat kota dan tepat di tepi Sungai Musi. Sungai Musi adalah sungai terbesar yang melewati Kota Palembang. Alasan pemilihan lokasi di tepi Sungai Musi adalah karena letaknya berdekatan dengan wilayah operasi pertambangan dan pengkilangan minyak Pertamina, sehingga bahan baku gas alam mudah untuk diperoleh dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Kemudian Sungai Musi merupakan sumber air yang tidak pernah kering sepanjang tahun, yang menunjang bahan baku pembuatan steam dan keperluan utilitas lainnya. Dan alasan terakhir adalah di daerah ini memungkinkan adanya perluasan area pabrik. Batas-batas area PT Pupuk Sriwijaya meliputi sebelah utara, Kelurahan Sungai Selayur, kemudian sebelah selatannya ada Sungai Musi, sebelah timur Kelurahan Sungai Selayur, dan yang sebelah barat ada Kelurahan 1 Ilir, 3 Ilir, dan Sungai Buah. Baik, selanjutnya adalah bab 2. Pada bab 2 ini akan dijelaskan mengenai definisi-definisi rekrutmen, kemudian definisi-definisi seleksi, definisi-definisi penempatan tenaga kerja, kemudian rekrutmen tenaga kerja di perusahaan, kemudian seleksi tenaga kerja di perusahaan, dan yang terakhir adalah penempatan tenaga kerja di perusahaan. Definisi-definisi rekrutmen. Yang pertama ada pendapat dari Hasibuan. Rekrutmen sebagai usaha mencari dan mempengaruhi calon tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Kemudian definisi dari Nurmansyah, rekrutmen sebagai kegiatan untuk mendapatkan tenaga kerja baru untuk mengisi lowongan-lowongan jabatan yang ada pada unit-unit dalam perusahaan. Kemudian ada definisi dari Simamora, rekrutmen sebagai serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan memotivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan. Selanjutnya ada definisi-definisi dari seleksi. Ambar dan Rosidah berpendapat bahwa seleksi merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar diterima atau ditolak. Kemudian Sondang PS berpendapat bahwa seleksi adalah proses yang terdiri dari berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan pelamar mana yang akan ditolak. Kemudian terakhir adalah Kasmir, berpendapat bahwa seleksi merupakan proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada definisi-definisi penempatan tenaga kerja. Hasibuan berpendapat bahwa penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu penempatan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Kemudian Haryanja berpendapat bahwa penempatan adalah proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Kemudian Mangku Prawira berpendapat bahwa penempatan merupakan penugasan atau penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan yang baru. Selanjutnya terdapat penjelasan mengenai rekrutmen tenaga kerja di perusahaan. Di dalam suatu perusahaan terdapat beberapa jenis faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Sumber daya manusia memegang peranan untuk mengatur, menjalankan, dan mengendalikan sumber daya lainnya dalam kegiatan produksi dan operasional perusahaan. Semakin tinggi kemampuan dan kualitas dari kinerja sumber daya manusia, semakin tinggi pula kualitas hasil yang diperoleh perusahaan. Salah satu faktor pembeda yang dimiliki perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya adalah prestasi dari tenaga kerja perusahaan.
Ketika sumber daya manusia dikelola dengan baik, kegiatan dalam perusahaan seperti penggunaan sumber daya alam dan modal, proses produksi dan kegiatan-kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai efektif dan efisien. Hal tersebut dapat membantu perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari perusahaan. Rekrutmen merupakan langkah awal yang dilakukan perusahaan untuk menarik dan mencari sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah perencanaan sumber daya manusia ditetapkan, kemudian menjadi tugas manajer sumber daya manusia untuk memikirkan beberapa alternatif rekrutmen yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Dengan biaya yang paling efisien, perlunya alternatif ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rekrutmen memerlukan biaya yang tinggi, antara lain untuk proses riset interview, pembayaran fee agen rekrutmen, dan masalah relokasi serta pemrosesan karyawan baru. Di samping itu, para karyawan yang diproses dalam rekrutmen kemudian diseleksi untuk kemudian diterima sebagai karyawan. Nantinya akan sulit dikeluarkan atau diberhentikan, meskipun mereka menunjukkan kinerja yang rendah. Sebab karyawan tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kerja yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak pada saat terjadi pemutusan kerja atau PHK. Dalam rekrutmen terdapat dua metode, yaitu metode rekrutmen dari dalam dan metode rekrutmen dari luar. Metode rekrutmen dari dalam meliputi penempatan pekerjaan, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. Metode rekrutmen dari luar mencakup dari kalangan lembaga pendidikan, penggunaan advertensi, dan agen atau biro pencari kerja. Selanjutnya akan dibahas mengenai seleksi tenaga kerja di perusahaan. Karyawan merupakan aset yang berharga bagi sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Fokus utama manajemen sumber daya manusia adalah memberikan kontribusi atau suksesnya perusahaan. Agar produktivitas perusahaan berjalan dengan lancar, diperlukan tenaga kerja atau karyawan yang sesuai dengan prinsip the right man in the right place. Sejalan dengan itu, maka langkah awal yang menjadi kunci utama yaitu proses rekrutmen dan seleksi untuk merekrut tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya. Proses seleksi merupakan serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan kandidat atau calon karyawan yang dapat ditempatkan secara tepat. Saat ini di mana persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin kuat, perusahaan seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan kandidat yang tepat, mengingat bahwa ada banyak kandidat yang tersedia, tetapi sangat sedikit yang memiliki kualifikasi yang memadai. Apabila perusahaan sudah mempunyai gambaran tentang hasil analisis pekerjaan dan rancangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan, maka tugas Departemen Sumber Daya Manusia adalah mengisi jabatan dengan sumber daya manusia yang cocok dan berkualitas untuk pekerjaan itu. Manajemen sumber daya manusia haruslah terdiri dari aktivitas-aktivitas yang terkait, yang meliputi fungsi perencanaan dan analisis sumber daya manusia, kesetaraan kesempatan bekerja, perekrutan pengembangan sumber daya manusia, kompensasi dan keuntungan, kesehatan, keselamatan dan keamanan, hubungan tenaga kerja dan buruh. Seleksi penerimaan karyawan harus memiliki tujuan untuk mendapatkan karyawan yang qualified dan potensial, karyawan yang jujur dan disiplin, cakap dengan penentuan yang tepat, terampil, dinamis dan kreatif, inovatif, loyal, mudah dikembangkan pada masa depan, dapat bekerja secara mandiri dan mempunyai perilaku dan budaya malu. Kriteria dasar dalam seleksi sumber daya manusia juga sangat penting, yaitu untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil, maka diperlukan beberapa kriteria sebagai dasar dalam mengadakan seleksi, yaitu yang pertama ada seleksi berpedoman pada analisis jabatan, kemudian seleksi harus efektif dan efisien, seleksi berpedoman pada perencanaan sumber daya manusia, seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan, dan yang terakhir seleksi harus dilaksanakan objektif dan jujur. Pada pembahasan selanjutnya adalah penempatan tenaga kerja di perusahaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai penempatan tenaga kerja di perusahaan PT Pupuk Sriwijaya Palembang. PT Pusri Palembang melakukan penempatan karyawan yang tepat dengan cara menempatkan karyawan sesuai dengan pendidikan karyawan tersebut,
keterampilan kerja, pengetahuan kerja, dan pengalaman kerja. Pendidikan karyawan di sini sangat dipertimbangkan, yaitu latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pekerja tersebut, sehingga pekerja dapat menerapkan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Kemudian keterampilan kerja, di sini perusahaan sangat memperhatikan hard skill yang dimiliki oleh pekerja, sehingga pekerja dapat dengan enjoy dan terbiasa melakukan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Kemudian sesuai dengan pengetahuan kerja yang dimilikinya, di sini cenderung lebih ke soft skill yang dimiliki oleh pekerja tersebut, sehingga pekerja dapat enjoy melakukan pekerjaan sesuai dengan soft skill yang dimilikinya. Kemudian berdasarkan pengalaman kerja yang telah dimiliki oleh karyawan, sehingga karyawan terbiasa melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan sebelumnya. Dan diharapkan karyawan PT Pusri memiliki semangat kerja yang tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerjanya karena adanya penempatan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuannya. Untuk melakukan penempatan tenaga kerja yang tepat, PT Pusri juga melakukan beberapa program seperti asesmen karyawan yang dilakukan secara periodik. Perusahaan melakukan penilaian atas ujuk kerja dan kompetensi karyawan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pertimbangan dan pengembangan karyawan yang bersangkutan. PT Pusri melaksanakan program asesmen ini untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan penempatan karyawan pada posisi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan dalam menghadapi perkembangan bisnis yang semakin kompetitif dan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Program ini diterapkan untuk mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh pekerja tersebut, serta untuk menentukan jenjang karir atau promosi jabatan seorang karyawan, dan juga untuk mengukur kelayakan seorang karyawan dalam memangku jabatan tertentu di lingkungan perusahaan tersebut. Selanjutnya, bab 3 mengenai organisasi dan manajemen perusahaan. Pada bab 3 ini akan dibahas mengenai struktur organisasi dan deskripsi tugas jabatan, kemudian manajemen sumber daya manusia, kemudian sistem rekrutmen pada PT Pusri Palembang, kemudian mengenai sistem seleksi PT Pusri Palembang, dan sistem penempatan tenaga kerja. Yang pertama, struktur organisasi dan deskripsi tugas jabatan. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi kegiatan berbeda dapat dikoordinasi menjadi satu, dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialis-spesialis dari pekerjaan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan divisinya. Yang pertama yaitu adanya direktur utama. Direktur utama pada PT Pusri yaitu Mulyono Prawiro. Kemudian direktur utama ini membawahi beberapa direktur, antara lain direktur produksi, direktur komersial maupun atau keuangan, dan direktur teknik dan pengembangan, dan direktur SDM dan umum kepala satuan. Dan juga ada pengawasan intern, sekretaris perusahaan. Direktur utama berfungsi sebagai satuan pengawas intern, merencanakan dan mengkoordinasi sumber daya yang terdiri dari tenaga, pemeriksaan, informasi, dan hubungan baik dengan instansi pemerintah yang terkait agar proses pengawasan pemeriksaan dapat berjalan secara optimal dan maksimal. Kemudian adanya departemen produksi, kemudian adanya departemen produksi ini yang diduduki oleh Bapak Filius Yuliandi, di mana membawahi beberapa bidang seperti General Manager Operasi, General Manager Teknologi, dan General Manager Pemeliharaan. Kemudian adanya departemen, kemudian adanya
adanya departemen SDM dan umum yang dipimpin oleh Bapak Bob Indiarto. Pada divisi SDM ini melakukan rekrutmen dan bertugas menyelenggarakan pengembangan dan penelitian serta mengadakan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek seperti melakukan peningkatan efisien dan merancang mengkoordinasi sumber daya yang meliputi dana, aset, informasi, dan hubungan baik dengan pihak luar agar pengendalian penerimaan, pengeluaran, dan penempatan dana terlaksana dengan baik dan lancar. Departemen SDM ini juga berfungsi untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Dalam Departemen SDM ini juga melakukan rekrutmen tenaga kerja dan mempersiapkan tenaga kerja sesuai dengan bidang pekerjaan yang ada pada PT Pusri Palembang. Kemudian pada bagian ketiga yaitu adanya direktur komersial yang diduduki oleh Muhammad Romli HM. Pada direktur ini ada beberapa bagian di bawahnya seperti GM Administrasi Keuangan yang dipimpin oleh Marfiansyah, kemudian GM Penjualan Produk Komersial yang dipimpin oleh Bapak Rizal, kemudian GM Penjualan Produk PSO yang dipimpin oleh Bapak Dais Ibrahim, kemudian Distribusi dan Pemasaran yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Arif Ansyari. Pada direktur komersial ini bertanggung jawab terhadap pengangkutan pupuk, pemasaran, pendistribusian, serta bagian keuangan. Direktur komersial juga melakukan koordinasi sumber daya yang meliputi seperti sarana maupun prasarana, informasi dan hubungan baik dengan pihak luar agar kegiatan pemasaran pupuk dapat terselenggara sesuai dengan target usaha pedagang komoditi dan pabrik dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Kemudian ada Direktur Teknik dan Pengembangan. Direktur dan Teknik Pengembangan ini diduduki oleh Bapak Listiawan A. Prasetyo. Di bawahnya ada beberapa divisi seperti GM Riset Pengembangan yang diduduki oleh Bapak Hasanal Kemal. Kemudian General Manager Penggadaian yang diduduki oleh Bapak Rahmat Hamdani. Kemudian adanya teknik sistem informasi yang diduduki oleh Bapak Agus Mulyadi. Pada Direktur Teknik dan Pengembangan ini bertugas mengadakan pengawasan terhadap peningkatan efisien dan optimalisasi pabrik serta modifikasi peralatan yang ada pada PT Pusri Palembang. Dan juga melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal pada PT Pusri Palembang. Dan juga melakukan koordinasi sumber daya meliputi tenaga ahli. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia ini dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pada tahap perencanaan, melakukan perencanaan mencari SDM yang berkualitas dengan melalui berbagai tahap rekrutmen maupun tahap seleksi. Kemudian mengorganisasi SDM yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian melakukan pengarahan dan pengendalian, melakukan pengembangan SDM. Sehingga tujuan dan visi misi perusahaan dapat berjalan dan tercapai dengan mudah. Sumber daya manusia di dalam organisasi dapat memiliki kualitas yang baik sehingga menciptakan korelasi yang positif di perusahaan dan menghasilkan nilai tambah dan tingkat kepuasan tersendiri. PT Pusri juga mengadakan program pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisien kerja pada
karyawan PT Pusri Indonesia. Salah satu upaya untuk mempersiapkan karyawan agar dapat bergerak dan berperan dalam perusahaan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan dan perubahan suatu perusahaan atau organisasi. Peran fungsi SDM pada PT Pusri Palembang selain untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan, juga membantu pihak manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan. Sumber daya manusia ini berfungsi sebagai perencana untuk kebutuhan SDM, shifting sesuai kebutuhan organisasi, dan juga melakukan penilaian kerja perusahaan, melakukan perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan pekerja. Kemudian sistem rekrutmen. Sistem rekrutmen bekerja sama dengan pihak ketiga dengan berlandaskan prinsip code forward government, akuntabel, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan rekrutmen di PT Pusri Palembang ini sebagai salah satu upaya perusahaan untuk mencari calon karyawan dari luar perusahaan yang memiliki kualitas dan dapat diandalkan sesuai dengan kebutuhan PT Pusri Palembang. Sehingga organisasi pada perusahaan mengalami regenerasi sumber daya manusia dan berjalan secara sinergis serta berkelanjut dengan berpedoman pada proses yang fair, objektif, dan independen. Dengan diselenggarakan kegiatan rekrutmen yang independen, diharapkan dapat memperoleh calon-calon karyawan yang berkualitas dan mampu menjadikan PT Pusri Palembang menjadi salah satu BUMN yang disegani oleh masyarakat. Pada proses awal, rekrutmen karyawan PT Pusri diawali dengan adanya surat pengajuan usulan tenaga kerja dari tiap-tiap divisi, kemudian pengajuan itu tertuliskan secara rinci berapa orang yang dibutuhkan, berapa jumlah tenaga kerja, bidang pendidikan yang dibutuhkan, serta karakter yang sesuai dengan jabatan yang diperlukan. Kemudian sistem seleksi pada PT Pusri Palembang ada beberapa tahap, yaitu yang pertama melakukan pendaftaran online dilakukan secara mandiri oleh calon pekerja, kemudian calon pekerja mengirimkan administrasi secara online dan pihak perusahaan melakukan seleksi administrasi secara fair. Dan kemudian yang ketiga, melakukan seleksi attitude yang dilakukan oleh perusahaan kepada calon pekerja. Kemudian yang keempat, melakukan tes TPA untuk mengukur kemampuan pekerja tersebut. Kemudian melakukan tes TOEFL, kemudian performance test. PT Pusri ini menyebarluaskan pengumuman melalui beberapa pihak seperti menggunakan website PT Pusri dan juga bekerja sama dengan pihak lainnya seperti pihak BLH. Kemudian sistem penempatan tenaga kerja. Sistem penempatan tenaga kerja pada PT Pusri Palembang berdasarkan kemampuan dan riwayat pendidikan serta mempertimbangkan pengalaman kerja, pengetahuan kerja, dan keterampilan kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Agar pekerja dapat bekerja secara optimal sehingga produktivitas PT Pusri dapat meningkat. Dan juga tujuan sistem penempatan ini untuk menempatkan orang yang tepat dan jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan sehingga SDM menjadi produktif. Tujuan ini juga untuk menindaklanjuti dan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pekerja. Kemudian pada bab 4 membahas tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Yang pertama, penempatan kerja dilakukan sesuai dengan pendidikan, pengetahuan kerja, keterampilan kerja,
yang dimiliki dan juga sesuai dengan pengalaman kerja. Kemudian tahap seleksi di sini meliputi seleksi administrasi, seleksi attitude, TPA, TOEFL, dan performance test untuk mengetes keahlian khusus, psikotes, dan adanya tes kesehatan dan wawancara user juga. Rekrutmen PT Pusri dengan menggunakan asas prinsip good corporate governance dan berlangsung secara objektif, fair, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. PT Pusri sebagai produsen pupuk urea pertama di Indonesia melakukan rekrutmen di mana merupakan salah satu fungsi MSDM pada aspek pengadaan tenaga kerja yang mendapatkan calon-calon karyawan, kemudian diseleksi secara baik dan sesuai dengan syarat yang berlaku. Kemudian PT Pusri melakukan penempatan sesuai cara tepat, sesuai dengan pendidikan, pengetahuan kerja, dan keterampilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Pusri Palembang ini dipengaruhi oleh rekrutmen dan penempatan kerja. Kemudian saran, sebaiknya pihak perusahaan melakukan penempatan tenaga kerja dengan memperhatikan hasil tes bakat dan kemampuan tenaga kerja agar sesuai dengan bidang pekerjaan. Dengan sisi lain juga memperhatikan latar belakang pendidikan yang dimilikinya dan soft skill, hard skill, dan pengalaman kerja. Dan juga menyebarluaskan informasi rekrutmen tenaga kerja menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, agar semua kalangan dapat mengakses dengan mudah informasi tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.